Selamat pagi Ibu Yasin, apa kabar? Selamat pagi Pak Jo, kabar baik Pak Jo. Kalau Pak sendiri bagaimana kabar ya Pak? Puji Tuhan, saya baik-baik saja Ibu. Syukurlah kalau seperti itu Pak. Oh ya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawatnya Ibu ya? Oh iya Pak, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dia hadapi. Oke, baiklah Ibu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Tetapi sebelum kita mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bu ya. Oke, siap Pak. Siap. Kira-kira bagaimana itu ya Pak? Jadi begini Bu, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah pernah menerapkan kegiatan coaching dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi? Oh, seperti itu ya Pak? Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu tidak keberatan? Oh iya Pak, siap. Baik Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ya Pak. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya. Oh iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya meningkat juga Pak. Kemudian Ibu, kira-kira bagian kompetensi mana nanti yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh ya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Oh iya Pak. Lalu yang berikutnya, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan nanti, apa yang Ibu inginkan nanti? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dengan menggali potensinya sendiri, Pak. Oke, baiklah Ibu. Kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching. Semangat ya Bu ya, semoga berhasil. Oh iya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Selamat pagi Pak Alphonse. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Pak? Syukur puji Tuhan Ibu baik. Ibu bagaimana? Kabar baik juga Pak. Oh iya Pak, kemarin Bapak meminta saya untuk coaching pagi ini. Apa Bapak ingin menceritakan kepada saya supaya kita berdiskusi untuk memecahkan masalah secara bersama? Iya benar sekali Ibu. Belakangan ini
Ibu, saya sering terlambat datang ke sekolah. Kurang lebih 2 minggu terakhir ini, Bu. Baik Pak Alphonse, selama ini Pak sering datang terlambat. Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari coaching kita kali ini ya Pak? Saya mengharapkan saya bisa berubah, Ibu. Di mana dengan coaching ini nanti saya bisa hadir ke sekolah tepat waktu sebagaimana sebelumnya, Bu. Sebelumnya, apakah Bapak datang ke sekolah tepat waktu? Iya, Bu. Sebelumnya saya datang ke sekolah tepat waktu. Hanya saja 2 minggu belakangan ini sering terlambat, Ibu. Dari kebiasaan sebelumnya Pak, apakah ada hal yang berbeda terkait kondisi Bapak sehingga menyebabkan itu berubah? Karena Bapak Iya, Bu. tadi menjelaskan sebelumnya datang tepat waktu, sedangkan 2 minggu terakhir ini sering terlambat. Iya, Bu, benar sekali. Memang 2 minggu belakangan ini banyak tugas yang mengharuskan saya bergadang hingga larut malam, Ibu. Sehingga menyebabkan paginya saya terlambat bangun dan tentu saja akan berpengaruh terhadap jam saya di sekolah, di mana saya terlambat ke sekolah, Bu. Dan begadang malam ini 2 minggu terakhir ini dikarenai tugas administrasi yang begitu banyak, Ibu. Saya harus menyelesaikannya hingga larut malam, Ibu. Dan juga tugas-tugas yang lain. Menurut Bapak, selain pekerjaan dari sekolah, ada juga aktivitas pribadi yang membuat Bapak tidur larut malam. Bagaimana perasaan Bapak mengenai kebiasaan ini? Saya merasa bahwa pada pagi hari, Ibu, saya merasa kurang begitu begitu segar, lelah tentu saja, dan 2 minggu ini seakan-akan menjadi kebiasaan baru bagi saya yang sulit untuk berubah, Bu. Ya, begadang memang bisa berdampak negatif pada pagi hari Pak Alphonse. Bagaimana Bapak melihat dampak dari kebiasaan ini, terutama terkait keterlambatan Bapak ke sekolah? Apakah pengaruhnya terhadap tugas Bapak sebagai guru dan terhadap siswa? Saya pikir siswa terpengaruh, Ibu, karena ketika saya terlambat, mereka harus menunggu di luar kelas. Hal ini yang membuat pembelajaran jadi molor. Dan saya juga merasa kurang fokus karena harus terburu-buru menyiapkan materi. Selain itu, saya merasa tidak adil pada siswa yang selalu tepat waktu. Mereka tepat waktu, sedangkan saya tidak. Saya bisa merasakan bahwa Bapak sangat peduli dengan dampaknya pada siswa. Menurut Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan Bapak agar kedepannya bisa hadir di sekolah tepat waktu, Pak? Kedepannya saya harus mampu mengelola waktu dengan baik, Ibu. Ini terkait manajemen waktu. Saya memerlukan itu sehingga saya dapat istirahat malam itu paling terlambat itu sebelum jam 10 malam. Artinya jam 10 saya harus tidur sehingga pada pagi harinya saya bangun dengan tepat, Ibu. Selain mengelola waktu dengan baik terkait aktivitas Bapak, apakah ada hal lain yang dibutuhkan, Pak? Iya, Bu, mungkin dukungan dari keluarga agar saya dapat konsisten dalam menerapkan rencana ini, Bu. Karena di manajemen waktu ini saya rencana untuk membagi waktu dalam saya melakukan roster itu, Bu. Jadi harapannya keluarga ini mengingatkan saya agar dapat melakukan semua aktivitas sesuai dengan jam yang telah ditentukan agar saya tidak lagi tidur sampai larut malam, Ibu. Baik Pak Alphonse, itu sangat luar biasa. Terima kasih, Ibu. Kapan kita bisa berdiskusi lagi Pak Alphonse untuk melihat progres sejauh mana konsisten yang Bapak lakukan dalam manajemen waktu sehingga bisa datang ke sekolah tepat waktu? Mungkin minggu depan, Ibu, kita bisa berdiskusi lagi dan sama-sama melihat perkembangan yang saya lakukan ke depan ini. Baiklah Pak Alphonse, semoga Bapak dapat menerapkan secara konsisten sehingga bisa menjadi kebiasaan yang baik di masa depan. Saya yakin dan percaya Bapak bisa melakukannya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Pak Alphonse. Selamat pagi
Ibu Yasin, bagaimana? Sudah selesai proses coachingnya? Selamat pagi Pak. Ya Pak, sudah selesai. Puji Tuhan semuanya sudah berjalan dengan aman Pak. Oke, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching itu? Puji Tuhan Pak, lega sekali. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus selain itu apa lagi, Bu ya? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Pak. Dan dengan senang hati bisa menerapkannya dengan baik, Pak. Luar biasa. Tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan sangat lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Hal itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depan dalam melakukan proses coaching, Pak. Oke Ibu, kira-kira kompetensi coaching mana lagi ya yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih mendalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, iya Bu ya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Pak, terima kasih atas pengamatan masukannya Pak. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup ya Pak. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan saja diskusi kita ini ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas bantuannya. Sama-sama Bu. Pagi Pak Alfons. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan Ibu baik. Ibu bagaimana? Puji Tuhan Pak, baik juga. Syukurlah kalau begitu Ibu. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Iya Ibu. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Pak Florentinus. Tadi beliau menelpon saya katanya mau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapi. Oh, baiklah. Seperti itu Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Sangat dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Bu. Tapi sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Pak, mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching kali ini. Siap Ibu, kira-kira bagaimana rubriknya Ibu? Jadi, nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Pak. Kemudian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenannya? Oh iya Bu, dengan senang hati Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching, Pak? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik sekali, Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Pak.
Terima kasih banyak Ibu. Itu juga akan membuat kemampuan atau kompetensi saya lebih meningkat lagi, Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak ingin kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi itu ya, Pak. Iya, Bu, benar sekali. Untuk indikator ketercapaian, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa ya, Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, Bu, dengan menggali potensi dirinya sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Baiklah, kalau seperti itu, Pak. Nanti setelah ini silakan Bapak melakukan coaching ya. Semangat ya, Pak. Semoga berhasil. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama ya, Pak. Selamat pagi, Pak Florentinus. Pagi juga Pak Alphonse. Bagaimana Ya, kabar? Pak, Baik? Ini Pak lagi pusing saya nih. Saya mempunyai masalah untuk siswa saya. Akhir-akhir ini sering bolos, Pak. Sudah berbagai cara saya lakukan, tapi tetap saja mereka malas datang, Pak. Oh, begitu. Itu masalah yang sangat serius ya, Pak ya. Bagaimana kalau kita diskusi lebih lanjut terkait itu, Pak? Tujuan kita kali ini adalah untuk mencari solusi bersama-sama agar siswa yang itu tadi lebih rajin datang ke sekolah. Kita sama-sama identifikasi dulu ya, Pak. Apa saja yang menurut Bapak yang menjadi siswa malas datang ke sekolah, Pak? Itu dia, Pak. Menurut saya, Pak, ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin karena materi pelajaran yang kurang menarik. Yang kedua, bisa jadi ada masalah pribadi yang mereka hadapi. Dan mungkin juga ada pengaruh teman sebaya juga yang bisa jadi faktornya, Pak. Oh, baik. Jadi kita sudah mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebab ya, Pak ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Rencana selanjutnya, Ya, Pak, bagaimana kalau kita coba buat sebuah angket untuk siswa, Pak? Kita bisa tanyakan secara langsung apa yang membuat mereka malas datang ke sekolah, apa yang menjadi penyebab itu. Selain itu juga kita bisa mencoba mewawancarai mereka, Pak, secara individual untuk menggali hal ini lebih mendalam, Pak. Benar itu, Pak. Ide bagus itu. Saya rasa dengan begitu bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Setelah itu mungkin bisa ditindaklanjuti dengan membuat program-program yang lebih menarik seperti kegiatan ekstrakurikuler yang variatif ataupun mengadakan sesi konseling bagi siswa yang memiliki masalah pribadi, Pak. Oke, setuju, sangat setuju. Setelah kita menjalani program-program tersebut, jangan lupa untuk evaluasi hasilnya ya Pak Florentinus. Kita bisa melihat apakah ada peningkatan jumlah kehadiran siswa di sekolah atau mungkin ada kendala baru yang muncul. Dengan begitu nanti kita terus melakukan beberapa perbaikan agar permasalahan ini cepat selesai ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Guru atas masukannya. Saya merasa lebih terarah sekarang. Saya akan coba terapkan saran-saran dari Pak Guru. Sama-sama Pak Guru. Jadi yang terpenting adalah kita terus berusaha mencari solusi terbaik untuk siswa kita di sini. Jangan ragu untuk berdiskusi lagi di kemudian hari ya Pak, bila mana ke depannya ada kendala. Baik Pak, saya akan berusaha untuk mengatasi permasalahan saya tadi itu. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Pak Florentinus. Selamat pagi Pak Alphonse. Selamat pagi Ibu Yasin.
Selamat. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Iya, Bu. Bagaimana dalam pelaksanaan coachingnya, Pak? Puji Tuhan, Bu. Pelaksanaannya baik dan sudah selesai. Saya lega, saya bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, Bu, lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Terus apa lagi ya, Pak? Saya melakukan coaching tadi dengan menggunakan pendekatan Tirta, Ibu, dan senang sekali bisa menerapkan itu. Oh ya, puji Tuhan lah kalau seperti itu. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semuanya sudah Bapak terapkan tadi. Iya, Ibu, terima kasih banyak atas pengamatannya tadi, Ibu. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam proses melakukan coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching kali ini ya, Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi yang ada dalam diri coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Intinya dia bisa merefleksikan dirinya sendiri, Bu. Menemukan sesuatu yang baik di dalam dirinya. Oh, seperti itu ya, Pak. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya, Pak, dalam melakukan proses coachingnya. Iya, Bu, terima kasih banyak atas pengamatan dan juga masukannya, Ibu. Mungkin ada lagi yang Bapak mau bicarakan sekali. Sepertinya sudah cukup ya, Bu. Oh, kalau seperti itu ya, Pak. Diskusi kita sampai di sini dulu ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali, Ibu. Selamat pagi, Pak Florentinus. Bagaimana kabarnya? Pagi juga, Pak. Kabar saya baik, Pak. Puji Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Pak? Saya juga puji Tuhan baik, Pak Florentinus. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Oh iya, Pak. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Pak. Tadi beliau menelepon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, begitu. Baiklah, Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan ya. Dengan senang hati, Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik, Pak Florentinus. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang akan Bapak lakukan ya. Siap, Pak. Bagaimana, Pak? Jadi nanti Pak Flo, saya menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan nanti kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Siap, Pak. Oke, baik. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching, Pak? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Pak. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Bagus sekali, Pak Florentinus. Nanti saya akan bantu mengamatinya ya, Pak ya? Iya, Pak. Agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat, Pak. Luar biasa. Bagaimana kemudian atau kompetensi manakah
yang secara spesifik ingin Pak Flo kembangkan? Itu dia Pak. Saya ingin potensi mendengarkan aku dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati kedua kompetisi tersebut ya Pak ya. Iya Pak. Untuk indikator pencapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi sendiri, Pak. Oke, baiklah Pak Flo kalau begitu. Nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat ya Pak Flo, semoga berhasil. Iya, Pak. Siap. Selamat pagi Pak Jo, apa kabar hari ini? Selamat pagi juga Pak Flo. Saya kabar baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya ingin kita fokus pada masalah yang sedang Anda hadapi, yaitu siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Bagaimana menurut Anda? Apa tujuan utama kita dalam sesi ini? Baik, terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya. Tujuan saya dalam sesi coaching ini itu adalah saya ingin menemukan cara yang efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mengikuti pelajaran, atau juga kata lainnya bagaimana saya membuat siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya ingin mereka lebih terlibat dan antusias dalam pembelajaran. Oh begitu ya Pak ya. Jadi tujuan dari Pak itu agar siswa itu agar terlibat dan antusias dalam pembelajaran. Suatu tujuan yang sangat baik Pak. Jadi kita akan mencari solusi bersama agar siswa Anda lebih aktif dalam pembelajaran. Agar lebih jelas, bisakah Pak Jo ceritakan sedikit tentang situasi yang sedang Pak Jo hadapi? Apa saja yang sudah Anda coba lakukan? Baik, terima kasih Pak. Memang saya sudah mencoba beberapa cara, seperti memberikan pertanyaan, kemudian mengajak diskusi, dan juga menggunakan media pembelajaran yang menarik. Tetapi hasilnya belum maksimal Pak. Siswa-siswa saya masih terlihat pasif dan kurang bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Oh, begitu Pak ya. Terima kasih atas informasi yang Pak berikan. Jadi, beberapa upaya yang sudah Pak lakukan belum memberikan hasil yang diharapkan. Untuk lebih memahami situasi seperti itu, bisakah Pak Jo ceritakan lebih detail tentang perilaku siswa yang kurang aktif? Kira-kira apa yang membuat mereka menjadi kurang aktif, Pak? Situasinya memang mereka itu sering terlihat mengantuk dalam kelas. Kemudian pada saat pembelajaran berlangsung itu ada siswa yang bermain dengan ponsel sendiri, atau mereka tidak memperhatikan penjelasan saya. Saya rasa mereka kurang tertarik dengan materi yang saya sampaikan kepada mereka. Oh, begitu ya Pak ya. Berdasarkan informasi dari Pak yang saya barusan disampaikan itu, coba buat beberapa rencana aksi yang menurut Pak bisa meningkatkan keaktifan siswa, Pak. Baik Pak, mungkin saya bisa mencoba
beberapa cara yang lebih bisa membuat siswa saya itu menjadi aktif, seperti membuat atau merencanakan metode pembelajaran yang lebih variatif, ya, seperti permainan atau mungkin proyek berkelompok. Selain itu juga, saya bisa melibatkan siswa dalam merancang kegiatan pembelajaran. Ide-ide yang bagus, Pak. Selain itu, apalagi, Pak? Selain itu, saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Pak, supaya bisa melibatkan siswa dalam kegiatan seperti bagaimana siswa menghasilkan sebuah proyek berdasarkan hasil atau berdasarkan gaya belajar siswa. Oh, begitu ya, Pak. Saya sangat yakin Pak Jo bisa melakukannya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, kita buat kesepakatan dulu, Pak. Kira-kira kapan Pak Jo mulai menerapkan rencana aksi yang Pak Jo sebutkan dan bagaimana cara mengevaluasi hasilnya nanti? Baik Pak, terima kasih. Saya akan mulai menerapkan rencana aksi ini kira-kira minggu depan Pak. Untuk evaluasi, saya akan mengamati perubahan perilaku siswa selama beberapa minggu ke depan dan mencatat hasilnya. Nanti saya akan mencoba untuk menghubungi Bapak lagi. Sangat bagus sekali itu, Pak. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika membutuhkan bantuan atau ingin berbagi perkembangan. Saya akan selalu siap untuk mendukung Pak Jo. Oke, terima kasih atas masukan dan sarannya Pak. Semoga bermanfaat untuk kepentingan saya ke depannya. Ya Pak, sama-sama. Semangat Pak. Terima kasih. Pak Florentinus bagaimana keadaannya Pak? Apakah sudah melakukan proses coachingnya tadi Pak? Puji Tuhan Pak, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan proses coaching itu? Lega sekali Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus mungkin ada lagi Pak yang ingin Bapak ceritakan? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan dengan senang bisa menerapkannya. Luar biasa, puji Tuhan ya. Saya tadi memang sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah sangat bagus sekali dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak katakan tadi. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Sama-sama Pak Florentinus. Kira-kira Pak Florentinus, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot, akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, benar sekali ya Pak. Secara umum tadi saya amati semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga Pak Flo ke depannya bisa lebih baik lagi ya dalam melakukan proses coaching ini. Ya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Sama-sama Pak Flo. Mungkin ada lagi yang mau Pak Flo bicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Pak Flo. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak.
Selamat pagi Pak Jo, apa kabar? Selamat pagi juga Pak Florentinus. Saya puji Tuhan kabarnya baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga baik Pak. Syukurlah kalau begitu, Pak ya. Saya dengar Pak Jo akan melakukan coaching dengan rekan sejabat ya Pak? Oh iya, Pak. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Ibu Yasin. Tadi beliau menelpon saya, katanya dia mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Oke, dengan senang hati Pak. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti untuk menilai proses coaching ini, Pak. Siap Pak. Kira-kira rubriknya seperti apa ya Pak? Jadi nanti begini, Pak Jo. Saya akan menilai Bapak nanti berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Kira-kira Bapak berkenan tidak? Oh ya, saya siap Pak. Baik. Kompetisi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik Pak, pada proses coaching nanti saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, seperti mulai dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Bagus sekali itu, Pak. Nanti saya akan berusaha bantu Bapak untuk mengamaninya. Iya, Pak, itu akan membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal coaching. Kemudian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan, Pak? Dalam coaching kali ini, Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut, Pak. Iya, Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, seperti apa, Pak? Untuk tujuan pengembangan yang ingin dicapai, saya ingin dapat memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Baiklah, Pak, kalau begitu. Setelah ini, Bapak silakan melakukan coaching dengan rekan sejabat Bapak. Semangat, Pak, ya. Semoga berhasil. Oke, terima kasih Pak Flo atas masukannya. Semoga saya bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Iya, Pak. Selamat pagi Pak Jo. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi juga Ibu. Saya kabarnya baik-baik saja pagi ini. Lalu bagaimana dengan Ibu sendiri? Saya juga kabarnya baik Pak.
inilah Pak, saya mau berdiskusi sama Bapak. Ada masalah yang saya hadapi di sekolah, di mana saya punya murid akhir-akhir ini Pak, semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran sangat menurun Pak. Mungkin karena metode yang saya lakukan itu selalu monoton, karena saya rasa, saya anggap pribadi Pak, 2-3 hari terakhir ini saya hanya menggunakan metode ceramah saja dalam kelas, Pak. Oh, itu masalahnya Ibu ya. Masalah yang dihadapi Ibu tadi yaitu semangat belajar murid yang menurun selama 1 bulan terakhir ini. Oke Ibu, mari kita berdiskusi. Tapi apa yang Ibu harapkan nanti dari diskusi kita pada hari ini? Yang saya harapkan Pak, saya bisa mendapat solusi agar murid saya kembali semangat dalam mengikuti pembelajaran seperti bulan-bulan sebelumnya. Oke Ibu, itu keinginan Ibu tadi ya, bahwa murid di kelas Ibu akan kembali semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, untuk itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sehingga murid Ibu nanti bisa kembali semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Yang saya lakukan sekarang Pak, saya melakukan kegiatan diskusi kelompok di dalam kelas Pak. Oke Ibu, menurut Ibu, apakah dengan kegiatan diskusi kelompok itu nanti dapat meningkatkan semangat anak untuk belajar di kelas? Iya Pak, saya masih bingung ini. Apalagi pada saat diskusi masih ada murid yang tidak aktif. Sehingga kadang dalam kegiatan diskusi itu tidak selesai tepat waktu Pak. Oke, lalu menurut Ibu ada tidak upaya atau kemungkinan-kemungkinan yang lain yang Ibu bisa lakukan sehingga murid-murid Ibu nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Ada Pak. Menggunakan media gambar atau apabila ada materi yang berkaitan di luar kelas Pak, saya menyuruh anak untuk mengamatinya sehingga dengan kegiatan itu mereka bekerja sama dan aktif kembali untuk mengikuti kegiatannya. Oke, ya di sini tadi Ibu mengatakan bahwa akan mendampingi murid untuk keluar dari ruangan, kemudian mengamati lingkungan di sekitar sekolah. Lalu kira-kira adakah perubahan yang terjadi pada diri murid setelah melakukan kegiatan tersebut, Ibu? Ada Pak. Bagus kalau begitu ya. Lalu seperti apa perubahan yang terjadi pada muridnya? Mereka sangat aktif dalam berdiskusi Pak dan menyelesaikan tugas kelompoknya tepat waktu Pak. Oke Ibu, jika saya umpamakan level dalam semangat anak untuk mengikuti pembelajaran di antara 1 sampai 10 ya. Level 10 apabila murid sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan level 0 apabila murid belum semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dari rentangan itu Ibu, kira-kira murid di kelasnya Ibu itu berada di level berapa? Untuk sekarang ya Pak, mereka berada di level 4. Oh ya, begitu ya Bu. Ibu mengatakan anak tersebut berada di level 4. Apakah Ibu bisa jelaskan? Mereka berada di level 4 Pak, di mana jika saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan media gambar
dan mengamati lingkungan sekitar sekolah secara kelompok, mereka sangat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran dan juga mereka dapat menyelesaikan tugas kelompoknya tepat waktu, Pak. Baik, Ibu. Ibu sudah mengatakan bahwa murid Ibu sudah mengalami peningkatan dalam semangat mengikuti pembelajaran ke level 4. Apakah dengan metode diskusi dan media gambar, anak tersebut hanya sampai di level 4 saja, ataukah ada rencana dari Ibu untuk ke depannya? Saya tidak mau murid saya hanya sampai di level 4 saja, Pak. Saya mau mereka berada sampai pada level 10, Pak. Wow, luar biasa, Ibu ya. Lalu apa rencana Ibu ke depan? Rencana saya ke depan, Pak, saya harus melakukan game pada jam pembelajaran dan menggunakan video-video pembelajaran yang menarik sehingga mereka betah dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sangat luar biasa sekali ya Ibu, beberapa upaya yang ingin Ibu lakukan. Tetapi untuk upaya-upaya tersebut, kira-kira kapan waktunya Ibu mulai melaksanakannya? Lusa, Pak, karena besok saya mencari game-game atau it's breaking di internet serta video-video yang menarik yang digunakan saya pada saat pembelajaran. Oke. Lalu kira-kira Ibu bisa bekerja sendiri atau siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam merancang pembelajaran yang menarik? Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak, untuk membantu mencari permainan, mencari it's breaking ataupun video-video menarik dalam internet. Baiklah, kalau seperti itu Ibu, semoga dengan melakukan ice breaking dan permainan yang menarik serta menggunakan media dan video yang menarik, murid lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran ya. Baik Ibu, Iya, Pak. itu saya rasa cukup sekian dulu ya diskusi kita kali ini. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas arahan dan masukannya. Saya berusaha untuk kedepannya selalu menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga kemampuan siswa mereka dapat betah dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, sama-sama Ibu. Terima Semoga kasih ya, Pak. sukses dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Halo Pak Jo, bagaimana keadaannya Pak? Apakah sudah melakukan proses coaching? Oh iya Pak, saya sudah selesai melakukan coaching dengan rekan sejawat saya tadi. Terus bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Puji Tuhan, rasanya lega sekali Pak. Saya senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apalagi Pak? Oh iya Pak, tadi dalam proses coaching saya melakukannya itu dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya. Puji Tuhan Pak, saya tadi sudah melihati dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan Bapak yang sudah mengamati saya dalam proses coaching tadi.
Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Pak Jo kembangkan nanti setelah proses coaching yang tadi? Baik Pak, saya ingin mengembangkan lebih jauh pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh iya Pak, secara umum semua yang dilakukan Pak Jo tadi selama proses coaching itu berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan oleh Pak Jo? Sepertinya sudah cukup ya Pak. Baiklah kalau begitu kita sampai di sini saja diskusi kita ini ya Pak. Terima kasih sudah melakukan proses coaching ini dengan baik. Iya, sama-sama juga Pak, dan terima kasih karena sudah membantu mengamati saya dalam proses coaching ini. Selamat pagi Pak. Ya, Pak. Pagi.